yang top dunia. Pemirsa Intens Investigasi, heboh dan sekaligus mengejutkan. Emosi dan amarah Eva Manurung, Ibunda Virgon, akhirnya pecah ke hadapan publik. Amarah itu meledak saat Eva mengetahui kabar terbaru terkait rekaman CCTV rumah mantan menantunya, Inara Idola Rusli, yang dikabarkan diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama, isu ini sempat menjadi perbincangan panas setelah lebih dulu diungkap oleh pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya. Namun kabar tersebut rupanya memicu reaksi keras dari Eva Manurung. Lantas, apa yang membuat emosi Eva begitu meledak? Bagaimana ia menjelaskan secara terperinci soal nama putranya, Virgon, yang menurutnya tidak mungkin termasuk dalam 6 orang yang disebut-sebut menyebarkan rekaman CCTV tersebut. Dan kemudian, bagaimana pula tanggapan Eva terkait kabar terbaru Virgon yang disebut berencana mengajukan hak perwalian atas ketiga buah hatinya? Benarkah langkah itu sudah mulai ditempuh? Mengingat dari akun media sosialnya, Virgon kini terlihat semakin sering mengunggah kebersamaannya dengan sang anak-anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait emosi saat mengetahui kabar terbaru terkait rekaman CCTV mantan menantunya, Inara Idola Rusli, yang dikabarkan diperjualbelikan. Sebelum masuk ke kabar tersebut, menarik pula untuk membahas nasib ketiga buah hati Virgon dan Inara, Starla Rea, Idola Virgon Fightly, Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon, yang sejak kabar yang mengaitkan nama sang ibunda dalam permasalahannya bersama selebgram Wardatina Mawa dan sang suami Insanul Fahmi jarang terekspos keberadaannya. Bukan tanpa sebab, diceritakan Eva Manurung, Ibunda Virgon. Dalam hal ini, ia menuturkan bahwa anak-anak tengah diungsikan ke rumah anaknya karena tak ingin terekspos kabar yang tak baik untuk kesehatan mentalnya tersebut. Sehat semua. Sehat, nggak ada apa-apa, macam-macam lah, maju mundur kesana kemari, naik ini mancing apa tadi bengek lah itu, main skating lah, gitu. Iya, buat mereka aja biar lupa, biar apa namanya agak berubah gitu suasananya kan. Udah sering jalan-jalan mah udah sering, kadang ke mall makan sama antinya. Gitu-gitu bareng Virgon. Gak kegiatannya rutin aja. Jadi kalau untuk anak kan nggak bisa ini didikan beda-beda. Jadi saat sekarang itu Virgon punya peraturan sendiri. Gitu. Ya model umumnya anak-anak lah, anak-anak libur is okay, jam pakai handphone ini gitu-gitu dah. Ya sah-sah aja sih, ya kan? Dengan melihat hal yang terjadi ini sah-sah aja. Belum. Nungguin kasusnya dia kelar, baru bicara. Sementara itu, yang ditunggu-tunggu tentu terkait emosi Eva Manurung. Bukan tanpa sebab, sebelumnya sempat beredar kabar jika yang mengambil video CCTV tersebut adalah karyawan Inara sendiri. Ditanya mengenai hal ini, ia mengatakan bisa saja seseorang mengatakan apapun, namun belum pasti kebenarannya. Dan emosi Eva pun tiba-tiba saja langsung memuncak saat tim Intens Investigasi menanyakan soal kemungkinan video CCTV itu yang diperjualbelikan. Eva Manurung mempertanyakan logika di balik tudingan tersebut. Pasalnya, bagi Eva,
Tidak ada alasan yang masuk akal hingga rekaman CCTV rumah Inara dipersepsikan sebagai barang bernilai tinggi untuk diperjualbelikan. Eva pun dengan tegas menolak jika nama putranya, Virgon, dikaitkan dalam pusaran isu tersebut. Menurut Eva, urusan apapun yang berkaitan dengan dugaan penjualan CCTV tidak ada sangkut pautnya dengan Virgon maupun keluarganya. Ia menegaskan fokus utama keluarganya saat ini hanya satu, yakni melindungi dan mengurus anak-anak, bukan terjebak dalam polemik yang menurutnya tidak memberi manfaat apapun. Bisa-bisa aja sih orang ngomong kayak gitu, nge-move. Inilah, anulah. Ini ya kita lihat aja nanti sama-sama. Ya kan? Saya nggak ada komunikasi. Cuman saya lihat di beberapa ada media yang nongol. Nggak penting juga. Udah jangan nyelengseng sana, nyelengseng sini. Kelarin dulu urusan, ya kan? Jangan ini yang ini buka pintu lagi celah ini, enggak. Kelarin, dan baru kita bicara tentang anak. Enggak ada hubungannya sama yang kemarin-kemarin. Terserah lu, ya kan? Bisa aja tuh ngomong, yang inilah dikunci, yang inilah satu manajemen, yang inilah apaan sih? Lebay amat. Dijual lagi. Emang Inaro siapa? Bintang top dunia bisa dijual gitu aneh. Paling aku juga 3 juta. Banyak yang gitu-gituan sekarang lihat. Mau ngapain? Pakai logika dikit, pakai logika. Mau apa? Terus anak gue mau jual gituan, bukan memperdalam nasib anaknya. Pakai ini sedikit, pakai otak. Jangan bikin gue emosi deh. Tak berhenti sampai di situ, Eva Manurung juga meluruskan isu teknis yang ramai diperdebatkan publik, terutama soal akses CCTV rumah Inara. Dengan nada tinggi, Eva menegaskan bahwa PIN dan sistem CCTV rumah Inara sudah lama diganti, sehingga menurutnya tidak ada lagi ruang bagi pihak manapun untuk mengaitkan akses tersebut dengan Virgon. Dan Eva menjelaskan kehadiran Virgon di rumah mantan istrinya semata-mata hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah dan tak pernah berkaitan dengan urusan lain di luar itu. Eva lebih lanjut juga mempertanyakan sikap pihak Insanul Fahmi yang dinilainya terlalu sibuk mengurusi barang bukti milik Mawa. Eva juga mengaku mengasihani pihak-pihak yang menurutnya terlalu larut mengurus sesuatu yang tidak substansial. Lantas, seperti inilah luapan emosi Eva Manurung saat membahas CCTV dan ramai pemberitaan yang mengaitkan nama sang putra. Kan dia udah ganti CCTV, ganti PIN. Dia dioyok-oyok. Virgon itu datang hanya kewajiban anak, melihat anak, dia libur ambil, jalan, kasih makan, seneng-seneng. Iya, di kemudian hari. Kalau yang ngomong, saya udah nonton, saya juga udah lihat, 5.000 orang. Kenyataannya ada nggak? Ya kalau si Marwa ngambil itu jadi barang bukti, lah kalau sibuk, terus orang mau menyalahin aturan kalau tanpa barang bukti nuduh. Udah gila kali ya, kasihan deh lo. Di puncak luapan emosi, Eva Manurung akhirnya sampai kepada titik yang paling krusial. Pasalnya, dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, Eva menyampaikan bahwa hingga akhir hayatnya sekalipun, Virgon tidak akan membuka suara ke publik. Menurutnya, Virgon memilih diam bukan karena takut, bukan pula karena tidak mampu membela diri, melainkan karena ada hal yang jauh lebih besar yang ingin dijaganya, yaitu demi masa depan anak-anaknya. Dan menurutnya pula, apapun yang terjadi hari ini, anak-anak tidak boleh menjadi korban di kemudian hari. Seperti inilah pernyataan tegas Eva Manurung. Sampai mati nggak bakalan anak saya bicara. Kenapa? Yang dijaga ini tuh siapa? Anak-anaknya di kemudian hari. Heboh emosi yang memuncak dan bantahan keras dari pihak keluarga Virgon.
Seperti diceritakan sebelumnya, sempat muncul satu fakta mengejutkan yang keluar dari mulut kuasa hukum Insanul Fahmi terkait permasalahan ini. Lantas, apa ungkapan Insanul dan dari mana ia mengetahui video rekaman CCTV tersebut yang diperjualbelikan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, atau masih soal panasnya permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi versus Inara Rusli, memang memunculkan babak baru saat Insanul melakukan langkah hukumnya dengan melaporkan seseorang diduga karyawan Inara Rusli di Bareskrim Mabes Polri. Insanul Fahmi pun mengaku terkejut ketika mengetahui sosok yang diduga memperjualbelikan video CCTV di rumah Inara Rusli tersebut adalah orang yang dikenalnya selama ini. Makanya, daripada itu, ia pun meminta kepada pihak kepolisian agar mengejar diduga pelaku dan semua yang terlibat di dalamnya. Oke, jadi terkait pemeriksaan di Bareskrim ini kami sudah menyampaikan terkait bukti ya. Ini terkait illegal access dan kami sudah menyerahkan kepada Kadit dan juga saksi kunci. Ya, mungkin selebihnya udah itu aja, nggak usah ada pembahasan lagi. Iya, semua bukti-bukti sudah kita lampirkan, semua bukti chat, apa lagi tadi? Ada bukti voice note. Bukti voice note, bukti apa? Video ya. Video juga kita sudah masukkan. Dan itu juga kita sudah konsultasi kepada Kaditnya. Ya, sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Belum bisa diungkap di sini, tapi saya berharap memang tadi udah konsultasi juga dengan Bapak Kanit yang baik, ya segera ditangkap aja pelaku-pelakunya. Jadi memang tidak satu, tapi memang secara spesifik ada satu. Tapi sebenarnya ini memang sudah ada kaitannya dengan orang-orang lain juga, ada yang terlibat juga. Saya kenal. Saya kenal. Posisinya di rumah Inara itu sebagai pekerja, karyawan atau satu manajemen sama Inara? Ya ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara? Ya bisa dibilang. Hanya kenal saja, tapi tidak begitu lebih kenal jauh ya, nggak terlalu jauh kenal. Tapi apakah ini mantan manajernya dari Inara atau? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Masih dalam perjumpaannya dengan awak media, Insanul Fahmi pun mengatakan bahwa sebagai suami, dirinya secara syariat akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan terkait ada kabar bahwa dirinya telah melaporkan Wardatina Mawa ke polisi, hal tersebut dibantah oleh Insanul Fahmi dengan mengatakan bahwa dirinya selaku suami tidak mungkin melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Lebih lanjut, Insanul pun mengatakan alasan mengapa ingin pertahankan Inara Rusli dan Wardatina Mawa sekaligus sebagai istrinya. Karena ia merasa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dan juga merupakan sosok yang tidak mudah melepas, walaupun tekanan yang dialami sangatlah berat. Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak ya. Kabar berita bahwa kamu Kooperatif. juga melaporkan Mawa dan Inara, minta klarifikasi. Oh enggak, itu hoax sih, itu hoax. Ya, jadi nggak ada. Kemarin kan cuman ngupload aja kayak gitu kan. Aku cuman pingin tahu orang-orang di belakangnya siapa aja. Jadi nggak mungkin lah aku ngelaporin istri aku sendiri, masih sayang. Ya, kita lihat aja nanti pengembangannya dari Bapak penyidik seperti apa. Tapi memang aku nggak mau ada orang-orang lain yang ikut-ikut. Ya.
Ya menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Ya. Sementara itu pemirsa, lain halnya dengan Insanul Fahmi yang mengungkap dugaan adanya oknum yang memperjualkan CCTV. Lantas, seperti apa pernyataan pihak Polda Metro Jaya terkait Inara Rusli sudah diperiksa? Benarkah hal itu sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, atau masih soal panasnya permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi versus Inara Rusli. Pihak Polda Metro Jaya sebelumnya juga sempat mengungkapkan bahwa Inara sudah diperiksa penyidik terkait laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa. Sedangkan terkait laporan polisi Inara Rusli atas Insanul Fahmi yang sebelumnya dikabarkan telah dicabut, rupanya laporan masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Dan malam hari kemarin, Insanul pun mengaku sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Untuk yang IR, ya kan? Nah ini IR yang sebagai terlapor. Ya, IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM. Kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi MN, ya. Penyelidik juga sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR, ya. Kemudian penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang. Oke. Kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya. Kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta reschedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya, IF meminta penundaan klarifikasi di reschedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin. Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah, mohon doanya yang terbaik ya. Iya, apa pun. Ya, terkait pasal 284. Alhamdulillah perjalanan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen